mahasiswa, yang guru, dari guru TK dan lain sebagainya. Saya sangat senang sekali ya karena antusiasnya sangat ya lumayan gitu ya. Target kita kan sebenarnya 25 peserta. Namun kemarin saya dapat info bahwa pesertanya sampai 28 gitu ya, lebih sedikit gitu. Ya, semoga acara ini nanti bisa bermanfaat ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan mungkin ada adik-adik juga yang ikut di sini. Karena ada mahasiswanya juga kemarin saya lihat. Ya, saya mulai saja ya. Jadi saya share screen dulu tentang materi yang akan saya sampaikan kali ini. Oke, sudah terlihat ya? Share screen saya sudah terlihat? Sudah, Bu Ilia. Sudah, Bu. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi kepada Bu. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Dilia yang telah memberikan materi tentang seputar vaksin SARS-CoV-2. Penginjak acara yang kedua yaitu materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Hana Safitri Abdullah. Beliau adalah mahasiswi aktif Akademi Farmasi Surabaya tahun 2000. 5M ini sebelum ada 5M sudah ada pendahulunya yaitu 3M, di mana mencakup memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Jadi bisa dibilang 5M ini ada untuk mendukung adanya 3M. Kemudian apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina. Jarak aman yang ditetapkan yaitu sekitar 1 sampai 2 meter. Jadi selain memakai masker, menjaga jarak ini juga penting dilakukan. Protokol ini sudah ditetapkan di berbagai tempat umum seperti di halte bis ataupun di angkutan umum, kemudian di pusat-pusat perbelanjaan. Terutama yang paling penting adalah diterapkan di tempat-tempat makan. Kenapa? Karena di sana pada saat kita makan, kemungkinan kita tidak bisa memakai masker. Jadi setidaknya kita harus menjaga jarak. Kemudian yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan ini sama prinsipnya dengan menjaga jarak. Jadi sebisa mungkin kita menghindari tempat-tempat yang ramai. Seperti di gambar ini contohnya, seperti di tempat-tempat wisata ataupun ini tempat-tempat pasar. Kemudian yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas. Mobilitas itu merupakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Di mana sebelum pandemi tentunya kegiatan tersebut menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Jadi semenjak sudah dari 1 tahun yang lalu, pemerintah sudah menetapkan untuk belajar di rumah seperti yang kami lakukan saat ini, kemudian bekerja di rumah seperti yang mungkin Bapak Ibu lakukan, kemudian juga beribadah di rumah. Mengurangi mobilitas ini merupakan poin atau langkah yang paling penting. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Hana yang telah menyampaikan materi tentang protokol 5M. Menginjak acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Mungkin sudah ada yang isi di kolom chat. Bentar, saya lihatnya. Oh, ini ada pertanyaan
Jika terjadi resiko dalam vaksin bagaimana? Ini dari Bu Anissa, Semada Kediri. Monggo Ibu Hilia mungkin yang bisa menjawabnya, silahkan. Ya, terima kasih Bu Elvi. Oke, pertanyaan ini dari Bu Anissa, dari SMA 2 Kediri. Jika terjadi resiko dalam vaksin bagaimana? Oke, mungkin yang dimaksud Bu Anissa ini efek samping gitu ya, efek samping setelah kita divaksin, jika terjadi efek samping tersebut, apa yang harus dilakukan? Gitu. Nah, kalau misalnya ada efek samping, jika efek sampingnya itu ringan dan masih bisa diatasi sendiri, seperti nyeri atau panas, itu silahkan diberi pengobatan sendiri. Jadi, kemarin juga sudah saya dengar, saya dengar dari orang-orang yang sudah divaksin, gejala efek sampingnya itu apa saja, gejala setelah vaksin itu apa. Biasanya itu yang sering itu nyeri di daerah yang divaksin, kemudian lama-lama menjalar ke seluruh tubuh, jadi kayak capek-capek gitu. Nah, kalau masih seperti itu kan masih tergolong ringan. Jadi masih bisa diobati, misal minum neurobion jika memang benar-benar terasa capek. Kalau nyeri bisa diberi asam mefenamat begitu. Kalau misal panas, efeknya panas gitu ya, bisa diberi paracetamol. Karena setahu saya juga dari tempat vaksin, setelah kita divaksin itu kita diberi paracetamol gitu ya. Saya kurang tahu kalau di daerah lain yang seperti apa. Kemarin yang di Surabaya itu memang diberi obat paracetamol untuk yang sudah divaksin. Jadi kita bisa minum langsung paracetamol yang sudah diberi oleh petugasnya. Namun jika efeknya sangat berat, seperti sampai sesak, kemudian kemerahan, nah itu bisa langsung menghubungi hotline atau kontak person yang sudah diberikan. Jadi ketika kita selesai divaksin itu, nanti kita akan dapat nomor telepon yang bisa kita hubungi ketika kita mengalami gejala yang berat dan tidak bisa kita tangani sendiri. Begitu, Bu Anissa. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bu Anissa ya. Akademi Farmasi Surabaya berdiri sejak 31 Desember tahun 2010 dan beralamatkan di Jalan Ketintang Madya nomor 81 Surabaya. Di bawah naungan Yayasan Kefarmasian Surabaya, Akademi Farmasi Surabaya hadir dengan membawa misi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian berbasis farmasi. Dalam proses kegiatan pembelajaran selama 6 semester, kegiatan pembelajaran dirancang sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, Akademi Farmasi Surabaya telah mendapatkan akreditasi B. Dan untuk membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas dan profesional serta siap menghadapi dunia kerja, Akademi Farmasi Surabaya memberikan kegiatan praktek kerja lapangan yang dilakukan di beberapa rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan Akademi Farmasi Surabaya. Di antaranya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan, Rumah Sakit Jiwa Surabaya, Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, Dinas Kesehatan Kota, Apotek Kimia Farma, dan lain-lainnya.